Selamat hari Minggu. Umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali beribadah di GKJ Joglo, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Agar ibadah berjalan dengan khidmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Pokok-pokok pewarta Minggu 2 Juni 2024. Persidangan majelis. Persidangan majelis harian akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 dan persidangan majelis pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilakan untuk menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Warga baru. Majelis GKJ Joglo menerima permohonan menjadi warga GKJ Joglo dari Ibu Woro Budi Setianingsih dengan alamat Jalan Haji Mencong, Ciledug, Tangerang, masuk dalam wilayah pelayanan 3F dengan penatua Yuli Tias Kristianti dan Diaken Setyo Purwanto. Jika jemaat yang bersangkutan hadir dalam ibadah hari ini, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Selamat datang Ibu Woro Budi Setianingsih di GKJ Joglo. Kami persilakan Bapak Ibu jemaat untuk dapat memberikan salam ucapan selamat datang. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan selamat datang dan bersekutu di GKJ Joglo. Tuhan Yesus memberkati. Katekisasi Bina Pranika. Tim katekisasi pernikahan akan menyelenggarakan katekisasi Bina Pranika mulai bulan Juni 2024. Bagi warga jemaat yang hendak menikah di bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Februari 2025, dapat mendaftarkan diri melalui sekretariat GKJ Joglo atau majelis wilayahnya masing-masing. Donor darah. Komisi Kespel GKJ Joglo kembali mengadakan donor darah yang akan diadakan pada hari Minggu 16 Juni 2024 pukul 10.00 WIB setelah ibadah di EGSP lantai 1 GKJ Joglo. Mohon warga jemaat yang mengikuti donor darah untuk mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita datang dan beribadah kepadanya dengan penuh rasa syukur. Ibadah minggu ini mengangkat tema memanusiakan manusia yang berdasar atas pembacaan firman dari Markus 2 ayat 23 sampai dengan Markus 3 ayat 6. Ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Emeritus Nugroho Adi. Kami mengundang umat untuk berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 362 bait 1 dan 2. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Rindukan datang mendekat dan tidak
Jemaat yang terkasih, marilah ibadah ini kita khususkan bagi Tuhan dengan pengakuan kita yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian, kini dan sepanjang masa. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan panggilan Tuhan agar kita hidup dalam kasih yang didasarkan dari 1 Yohanes 4 ayatnya 20 sampai dengan 21. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali begitu sulit untuk mengasihi sesama, terlebih kepada mereka yang melukai hati kita. Kini kita hendak datang kepadanya, memohonkan ampun atas segala salah dan dosa kita. Oleh karena itu, mari kita menundukkan kepala dan menyadari dosa-dosa kita dan memanjatkan doa secara pribadi. Umat dipersilahkan memohon pengampunan Tuhan dalam doa pribadi masing-masing. Inilah ya Tuhan seru dan doa kami. Semoga kami dimampukan untuk memiliki kasih seperti-Mu. Amin. Umat yang terkasih, kita bersyukur karena Allah begitu mengasihi kita. Semoga kita pun dapat mengasihi Tuhan dan sesama kita. Marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 212. Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya
yang terkasih, Tuhan Allah sungguh menghargai manusia dan memberikan kasih yang luar biasa. Karena siapakah manusia sehingga Allah sedemikian menghargai dan mengasihi manusia. Seperti yang tertulis di dalam firman dalam kitab Nabi Yesaya pasal 4 ayat 3 dan 4a yang demikian firman-Nya. Ayat 43, ayat 4 dan 5a. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih atas hari ini Bapa di sorga. Kami boleh dikumpulkan dari rumah kami, dari kesibukan kami masing-masing, dari pergumulan-pergumulan kami sehari-hari di tempat ini, dan boleh menaikkan ibadah kami kepadamu. Kiranya Engkau juga berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami dan memberkati kami, menguatkan kami kembali pada hari Sabat yang kudus, supaya bukan hanya badan kami yang beristirahat, tapi roh kami Tuhan penuhi dengan berkat, supaya tubuh, jiwa, dan raga kami sungguh-sungguh disegarkan. Oleh karena itu, biarlah Engkau berkenan memberikan kepada kami berkat-Mu, firman-Mu, dan juga petunjuk-petunjuk dalam kehidupan, supaya dalam menjalankan dan melanjutkan kehidupan kami sungguh-sungguh tetap terpelihara di dalam pimpinan Tuhan. Di tengah-tengah sukacita ibadah ini, kami juga dengan prihatin mendoakan sebagian dari saudara-saudara kami dan juga anak-anak kami yang menderita sakit. Oleh karena itu, kami ingin mengingat dan berdoa untuk Bapak Ignatius Hekso Yudiono, untuk Ibu Subiarsih Sunardi, juga untuk
Saudara Gisel Nova Maharini Putri, untuk Theodora Selma Almasari, untuk Bapak Celsius Akwan, untuk Ibu Linggar Lisyowati, dan juga untuk anak-anak kami Joy dan Ben, putra dari saudara kami Andre, yang menderita sakit dan sebagian dalam proses pemulihan. Kami berdoa bagi mereka, kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa berkenan menjamah mereka di dalam nama Yesus, supaya mereka kembali disembuhkan dan dikuatkan. Biarlah mereka juga diberkati dengan berkat-Mu, supaya dalam keadaan yang sedemikian ini, justru keluarga mendapatkan kesempatan untuk lebih menunjukkan kasih dan kesungguhan di dalam merawat saudara-saudaranya yang sakit. Kami ingin mengucapkan syukur kalau di antara kami juga sudah disembuhkan dari sakit penyakit, dan memohon kiranya Tuhan tetap memelihara kami, supaya kami tetap dapat melakukan kehidupan kami dengan percaya kepada Tuhan, baik ketika kami sakit maupun ketika kami sehat. Kami menyadari bahwa kesehatan adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga kami senantiasa memohon Tuhan menjaga kesehatan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi setiap pergumulan anak-anak Tuhan, baik yang masih kecil, yang remaja, yang pemuda, yang dewasa, dan juga yang adiuswa. Kami mengucap syukur atas apa yang sudah kami terima, tapi juga kami kiranya boleh terus memohon penyertaan Tuhan bagi mereka yang masih dan sedang bergumul dalam berbagai pergumulan, dalam mencari pasangan hidup, dalam merindukan hadirnya momongan di tengah keluarga, dalam berupaya mencari dan mengelola pekerjaan sebagai sumber kehidupan mereka, dalam bergaul satu sama lain di dalam keluarga maupun dengan sesamanya di lingkungan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan terus memberikan kepada kami semua kemampuan sebagai anak-anak Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan sejahtera, dengan tetap teguh meskipun mungkin banyak tantangan yang kami hadapi. Karena kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang senantiasa peduli menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena hari yang lalu kami gereja-gereja di beberapa klasis telah melakukan bakti sosial di wilayah Subang. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan kepada kami semua kesempatan-kesempatan yang baik dan indah untuk menyaksikan kasih Tuhan di tengah mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di sana. Kami juga berdoa bagi rencana-rencana gereja kami untuk membantu gereja-gereja lain. Kami berdoa bagi GKJ Bandar di Pekalongan, kiranya Tuhan juga menyertai saudara gereja kami ini ketika mereka memohon hadirnya seorang gembala di dalam jemaat. Kiranya Tuhan memampukan kami, GKJ Joglo, untuk menjadi partner yang baik, yang mendukung dan membantu, supaya mereka boleh menerima kerinduan yang lama. Kami berdoa juga bagi gereja-gereja lain, khususnya di klasis kami, yang sedang mempersiapkan penabisan pendeta mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang masih berjuang untuk mendapatkan izin membangun tempat ibadah. Kami rindu untuk supaya gereja-gereja Tuhan di tengah pergumulan dan perjuangannya, mereka tetap teguh dan tidak mundur meskipun mengalami banyak kesulitan. Bapa di sorga, kami juga mengingat dan berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam persiapan-persiapan pilkada, dalam persiapan-persiapan menjelang pergantian kepemimpinan di negeri ini.
Kami memohon kiranya Engkau berkenan terus menjaga kehidupan negeri kami, supaya dijauhkan dari perpecahan, dari perselisihan, dan dari kemunduran yang kadang-kadang menghambat perkembangan pembangunan masyarakat negara kami. Oleh karena itu kami berdoa bagi para pemimpin dan seluruh rakyat supaya tetap berfokus kepada kehidupan membangun negeri kami bersama-sama dan juga dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Bapa di sorga, sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kami belajar untuk memperlakukan sesama kami sebagai manusia. Kami belajar untuk memanusiakan manusia, dan biarlah kami boleh dicerahi, boleh diberikan tuntunan oleh Roh Kudus, dibuka mata hati dan telinga kami, supaya kami boleh mendengar firman dengan baik, dan diajar untuk dan diberi kekuatan untuk dapat belajar melakukannya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa sembahyang kami Tuhan, dan seberapa yang baik yang berkenan kepadamu, kiranya Tuhan berkenan memberikannya sebagai berkat bagi kami anak-anak-Mu yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari Minggu ini yang menjadi dasar khotbah diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 6. Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 6. Saya akan membacanya dari TB2, dan mari jemaat membuka Alkitab masing-masing. Mungkin multimedia tidak menayangkannya supaya jemaat justru membuka Alkitab masing-masing. Markus 2 ayat 23 sampai 3 ayat 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-murid Yesus, murid-muridnya mulai memetik bulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orangnya yang menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud pada waktu Abiatar menjadi imam besar masuk ke dalam rumah Allah, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada orang-orang yang bersamanya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu Anak Manusia adalah Tuan juga atas hari Sabat." Dilanjutkan pasal 3. Yesus masuk lagi ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya?"
Namun mereka itu diam saja. Dengan marah ia memandang orang-orang di sekelilingnya karena sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Lalu berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkannya dan pulihlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita semua boleh mendengarkan firman ini dengan baik, dan saya ingin bertanya dengan pertanyaan yang agak sederhana. Tema kita ini tema yang sebetulnya biasa-biasa saja, tapi kalau dipikir lebih mendalam, ini serius banget. Temanya adalah memanusiakan manusia. Di balik tema itu saya sebenarnya semalam masih bertanya-tanya, apa sebagian dari kita ini sudah bukan manusia gitu ya. Kenapa mesti dimanusiakan ya? Mungkin gejala-gejala dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat sudah menunjukkan bahwa banyak orang tidak memandang sesama manusianya sebagai manusia. Dan perlu kembali diingatkan bahwa kita ini manusia, dan sesama kita juga manusia. Jadi mari kita belajar memandang dan menilai manusia, menghargai manusia sebagai manusia. Itu kira-kira arah dari tema yang hendak kita renungkan di dalam khotbah ini. Saya mulai dengan pertanyaan yang sangat sederhana dan mungkin dianggap konyol. Bapak Ibu tahu harga seekor ayam berapa sekarang hari ini? Ibu-ibu yang harusnya tahu. Bapak-bapak mungkin tidak peduli dengan harga ayam, mau naik kayak mau turun kayak terserah ya. Ayam adalah ayam. Pokoknya saya makan ayam gitu ya. Tapi ibu-ibu mestinya tahu berapa harga seekor ayam potong. Kalau saya mencoba mencari tahu, ternyata ayam potong itu 1 ekor ya, yang kadang-kadang kurang dari 1 kilo itu harganya sekitar 25.000. Sebentar, jangan diprotes. Ibu-ibu kan hanya tahu dari pasar, dari tukang sayur. Saya tahu dari Google. 1 ekor ayam tuh kadang-kadang kurang dari 1 kilo, harganya sekitar 25.000. Kalau 1 kilo itu harganya sekitar 41,300. Itu 1 kilo ayam potong. Ya. Jadi kalau kita hargai seekor ayam tanpa pandang bulu, ayam bulunya hitam, bulunya putih, atau rupanya cantik atau gagah atau tidak, itu setelah dipotong harganya 1 kilo 41,300 rata-ratanya begitu. Ya. Setiap daerah itu beda ya, ada yang 40, ada yang 41, ada yang 39 gitu ya. Nah, saya tidak tahu ibu-ibu belinya berapa ya, terserah. Mungkin di Meruya, di Joglo, di kebun jeruk lain ya. Nah, tetapi saudara-saudara, itu harga seekor ayam potong. Tahukah Bapak Ibu ada ayam yang harganya lebih mahal? Ada ayam yang jenisnya disebut ayam cemani. Cemani itu hitam, mulus, bagus, kempling gitu. Itu harganya berapa Bapak Ibu?
harganya 93,1 juta. Hah? Gitu ya. Kaget kan? Ayam cemani. Jangan dimakan itu ya. Kalau Bapak Ibu membeli ayam cemani 93 juta, dipotong dimakan ya rugi gitu ya. Nah, ada ayam yang lebih mahal lagi, namanya ayam petarung, ayam aduan yang keturunan asli Bangkok, itu harganya 1,2 M. Kenapa ada ayam seharga 41.000 dan ada ayam yang lain seharga 1,2 M? Ini manusia memang yang suka menghargai beda ya. Karena ayam aduan itu bisa diadu menang, lalu taruhan menang juga ya. Kalau taruhannya juga M, ya ayamnya harganya M gitu ya. Nah, itulah ayam. Kalau manusia berapa harganya? Nah, di sini ada gejala yang hampir sama juga. Harga itu tergantung kepentingannya, tergantung cara menilainya, tergantung manfaatnya, begitu juga ya. Jadi saya tidak tahu bagaimana menghargai seorang manusia bisa beda-beda begitu ya. Saya dulu pernah hidup di Surabaya tahun 70-an pertengahan ya, dan belajar hidup cara Surabaya. Saya diajari sama teman saya, Nuk, kalau kamu naik becak, kalau ngenyang itu apa ya, nawar, itu jangan sembarangan ya gitu ya. Kenapa gitu? Jadi tukang becak di Surabaya itu kalau misalnya, Pak ke Gubeng berapa gitu ya, mereka bilang 10.000 Pak gitu misalnya. Jangan sembarangan nawar. Kalau kita nawarnya misalnya 5.000 deh gitu ya, ya udah gitu ya. Udah kita naik becaknya, mekol itu. Kalau kita komplain, Pak, yang benar dong becaknya, jangan sembarangan gitu. Jawabnya apa? Bayar 5.000 jaluk selamat rek gitu. Ya. Kenapa tukang becak sepertinya tidak menghargai keselamatan? Karena dia juga dihargai terlalu murah. Jadi penumpangnya menghargai tukang becaknya yang berjerih payah, ngontel, hanya dibayar 5.000, tukang becaknya membalas. Ya. Bayar 5.000, jaluk selamat rek, ya. Gak ono ceritane gitu ya. Nah, itu cara saling menghargai di antara manusia. Hati-hati ketika kita menilai manusia lain, sesama kita juga dinilai begitu ya. Orang lalu saling menjatuhkan harga atau menaikkan harga sesuai dengan cara pandang mereka. Bapak Ibu, cara tidak menghargai atau menghargai itu kadang-kadang juga tidak hanya dilakukan oleh angkot, becak, kadang-kadang rumah sakit, kadang-kadang pendidikan, lembaga pendidikan, kadang-kadang lembaga hukum. Ya. Di mana-mana orang kadang-kadang tidak terlalu dihargai sebagai manusia. Bahkan di dalam lembaga keagamaan, hal itu pun sering terjadi. Mudah-mudahan di gereja kita tidak ya. Tapi saya punya pengalaman tidak nyaman ketika awal-awal jadi pendeta. Pendeta ini baru 1-2 tahun deh lagi semangat-semangatnya melayani. Suatu sore saya besuk seorang warga sudah sepuh, bapak-bapak yang hidup sendiri di rumahnya yang sempit sekali. Ketika saya besuk, bapak itu badannya panas, sarungan, ngeringkel. Saya tanya, Bapak gimana? Saya sakit, nak pendeta gitu ya. Saya pegang kepalanya itu panas sekali, tangannya juga panas sekali, dadanya sesak. Lalu saya berpikir, wah, ya apa ya tanggal tuwek gitu. Pendeta lagi setahun 2 tahun, Bapak Ibu kan tahu ya, pendeta itu bayarnya berapa lah gitu ya. Jadi biasanya pendeta itu bayarnya sekitar 20 jut gitu. Kalau tanggal 20 sudah terkejut ya. Sudah koma, 20 koma, tanggal 20 mulai koma. Jadi itu tanggal tua ketika saya besuk orang yang sakit itu. Lalu saya mau bawa dia ke dokter,
Aku ora ndek duit gitu. Nek ora digawe nang dokter, nek mati piye gitu. Saya bingung. Lalu iseng-iseng saya pulang sebentar, pamit, lalu pergi kemana? Ke bendahara. Pak bendahara, tolong nih, saya ada masalah. Ada apa Pak Pendeta? Ini ada warga yang setengah mati, tapi saya tidak punya uang. Tolong dong dikeluarkan sejumlah uang, saya mau bawa dia ke dokter. Agak terkejut saya jawabannya. Ya itu harus nunggu rapat majelis gitu. Kalau Bapak Ibu jadi pendeta gimana ya? Orang sakit setengah mati kayak gitu parah, mau dibawa ke dokter suruh nunggu rapat majelis tuh. Ini gereja loh gitu ya. Terus akhirnya saya negosiasi, lalu saya bilang gini, udahlah saya pinjam duit, nanti potong gaji saya bulan depan. Dan itu dilakukan, saya dikasih duit, nanti bulan depan potong gaji gitu. Saudara-saudara, ini perlakuan yang menurut saya kurang manusiawi ya, oleh gereja. Dan kadang-kadang juga mungkin, saya tidak tahu dan tidak ingin mengada-ada, mungkin juga ada beberapa perlakuan dari lembaga-lembaga yang terhormat semacam gereja atau pengadilan atau apa yang lain yang kurang menghargai manusia sebagaimana manusia, sehingga manusia menjadi objek dari peraturan tanpa kasih. Nah ini yang menjadi masalah yang mungkin kita harus belajar lebih dalam lagi, bagaimana menilai dan menghargai seorang manusia, ciptaan Allah, sama-sama diciptakan manusia. Itulah yang terjadi dalam bacaan kita dari Injil Markus pasal 2 dan 3. Ada dua peristiwa yang menjadikan Yesus itu marah. Yang pertama peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya melintas melewati ladang gandum. Ya, mereka sering berjalan dari kota ke kota dan di luar kota kadang-kadang ada beberapa ladang gandum dan orang boleh melintasi ladang gandum. Dan karena murid-murid Yesus kelaparan, mereka memetik bulir-bulir gandum itu dan meremasnya, lalu memakannya. Nah, peristiwa itu diintai oleh orang Farisi dan dijadikan kasus bahwa Yesus dan murid-muridnya itu melanggar hari Sabat. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua adalah ketika Yesus pada Sabat berikutnya itu menghadiri rumah ibadah. Dan di sana ada seorang yang disebut oleh Injil Markus, tangannya sebelah itu tidak bisa berfungsi. Saya duga dalam bahasa populer sekarang, dia itu sakit stroke. Jadi tangannya sengkleh gitu. Dan oleh Yesus disembuhkan. Nah, kembali lagi Yesus tertangkap melakukan pelanggaran atas hari Sabat. Ini yang terjadi yang menjadikan Injil Markus bercerita tentang diskusi mengenai Sabat. Apa Sabat itu sebenarnya, saudara-saudara? Kata Sabat dalam bahasa Ibrani itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu terjemahnya pause. Pause itu berhenti tetapi sejenak. Ya, kalau kita punya tape pada zaman lama itu ada touch yang namanya pause. Ya, bukan stop. Kalau stop dipencet itu berhenti. Kalau pause dipencet itu berhenti sementara dan kalau dilepas dia jalan lagi. Jadi Sabat artinya beristirahat sejenak. Yaitu Allah menciptakan 7 hari dalam hidup kita dan ada 1 hari yang Allah mau. Supaya umatnya itu berhenti bekerja dan memuliakan Tuhan dalam ibadah. Itu cara Allah memelihara manusia. Yaitu badan manusia itu kan tidak seperti mesin, harus berputar terus setiap hari. Mesin pun kadang-kadang harus berhenti. Ya. Nah, ketika hari Sabat, Allah menghendaki umatnya itu berhenti dan memberikan ruang, memberikan tempat
memberikan kesempatan kepada jiwanya untuk dirawat oleh Allah, supaya jiwanya, rohnya itu berhubungan dengan Allah, diservis, supaya tubuh dan rohnya itu seimbang. Ada waktu mereka aktif, ada waktu mereka istirahat. Begitu juga rohnya, ada waktu mereka aktif, ada waktu di mana rohnya dirawat. Itu siklus manusia di dalam 7 hari. Jadi kalau manusia sudah melupakan itu, maka ia akan mengalami kelemahan dan ketidakseimbangan. Kerja terus, cari uang terus. Nanti akhirnya sakit, dan ketika sakit dia harus butuh uang untuk berobat. Jadi kalau orang mencari uang sampai setengah mati, itu artinya nanti setengah matinya itu dicaur dengan biaya sakitnya gitu ya. Nah, ini makna Sabat. Tetapi oleh orang Farisi, Sabat itu kemudian diberi petunjuk-petunjuk. Para guru itu, guru Farisi, para rabi itu membuat semacam buku petunjuk yang tarik, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Yang jumlahnya kira-kira 39 item gitu. Nah, atas dasar itulah murid-murid Yesus dan Yesus sendiri itu diadili, dinilai sebagai melanggar hari Sabat. Karena hari Sabat adalah penanda umat Allah, jadi Tuhan memerintahkan hukum keempat hari Sabat itu sebagai hukum yang diterapkan untuk umatnya. Sebagai penanda, kalau kamu umat Allah, maka ketika hari Sabat kamu harus begini. Dan karena itu sebagai penanda umat Allah, ini resikonya yang sangat besar. Siapa yang melanggar hari Sabat, itu hukumannya apa, saudara-saudara? Mati. Ya, hukumannya mati. Luar biasa. Ya. Nah, itulah sebabnya kenapa Yesus dan murid-muridnya dinilai melanggar hari Sabat, dan dalam kasus-kasus itu mereka sudah memikirkan rencana untuk merancang hukuman mati. Mengapa murid-murid Yesus dipersalahkan ketika memetik bulir gandum? Karena dianggap itu memanen. Padahal di dalam kitab Taurat juga, di dalam kitab Ulangan pasal 23 memang dikatakan bahwa kalau kamu memasuki ladang tetanggamu itu kamu tidak boleh memetik gandum dengan sabit. Jadi kalau kita punya tetangga yang punya ladang gandum, kita ngarit gitu enggak boleh memang. Itu mencuri, apalagi kalau dilakukan pada hari Sabat. Tetapi di dalam Taurat yang sama juga dikatakan bahwa kalau kamu memetiknya dan memakannya itu boleh. Itu tertulis di dalam kitab Taurat yang sama. Mengapa? Karena Allah menghendaki orang-orang yang sedang berjalan, orang-orang yang sedang bepergian, orang-orang yang disebut musafir, itu diberi kesempatan untuk mengisi perutnya ketika mereka kelaparan di tengah jalan. Dan itu hukum yang menggambarkan kasih Tuhan yang sedemikian besar, memberikan kesempatan, memberikan peluang bagi para musafir yang kelaparan untuk sekedar mengisi perutnya yang kelaparan dengan bulir-bulir gandum yang dipetik dengan tangan. Saudara-saudara, di sini ada perbedaan, ya, ada perbedaan pemahaman mengenai hari Sabat. Farisi menilai itu pelanggaran berat karena dianggap memanen dan lupa bahwa di dalam kitab Taurat juga ada ayat yang mengatakan boleh kalau memang itu hanya memetik dengan tangan. Saudara, di sini ada perbedaan-perbedaan pendapat sehingga orang Farisi yang memang sudah benci terhadap Yesus dan murid-muridnya, yang hendak mencari-cari kesalahan,
yang tidak punya kasih untuk memahami kitab Taurat, yang membolehkan orang memang memetik gandum untuk sekedar mengisi perutnya yang kosong di tengah jalan karena kelaparan, itu kemudian menghakimi Yesus dan murid-muridnya. Sementara Yesus dan muridnya tidak berbuat salah apapun karena memang dijamin oleh hukum Taurat. Dan itulah sebabnya Yesus bertanya kepada mereka apa yang boleh dan yang tidak boleh pada hari Sabat. Menolong orang, menyembuhkan, atau membunuh. Farisi tidak bisa menjawab. Karena memang hukum hari Sabat adalah hukum yang diberikan oleh Allah untuk memanusiakan manusia, untuk melindungi kehidupan manusia, supaya manusia diservis oleh Allah dengan istirahat, supaya manusia ditolong dari keterbatasannya oleh Sang Khalik. Itulah sebabnya ada hukum hari Sabat. Nah, saudara-saudara, saya ingin kita tahu misalnya apa sih yang dilarang oleh guru-guru rabi-rabi Yahudi itu. Agak aneh ya, rabi-rabi menulis sejumlah kitab atau buku petunjuk, ya, juklak, mengkuduskan hari Sabat itu apa saja yang dilarang. Saya pernah berkali-kali mengatakan di mimbar ini, ketika saya berada di Yerusalem pada hari Sabat, mencet tombol lift klik itu udah tidak boleh, ya. Orang-orang Yahudi menyetel liftnya dengan cara otomatik, buka tutup, naik satu lantai, buka tutup. Jadi mereka nggak boleh mencet klik, itu pelanggaran hari Sabat. Hukumannya apa, saudara-saudara? Mati. Jadi kalau Bapak Ibu mencet lift joglo, enggak tahu kapan joglo punya lift gitu ya. Seandainya ada lift pada hari Sabat dipencet, itu Bapak Ibu kena hukuman mati gitu. Nah, ini apa yang tidak boleh pada hari Sabat. Saya baca sejumlah item, tolong direnungkan yang tidak boleh. Antara lain memanen gandum. Memanen itu pakai sabit ya, bukan pakai tangan. Jadi memanen gandum, apalagi yang tidak boleh, saudara-saudara, banyak ya, ada memanen, berjalan, menguliti, ya, menyembelih, membakar, memadamkan, apalagi menjahit, itu enggak boleh dilakukan pada hari Sabat. Nah, oleh karena itu ketika murid-murid Yesus memetik gandum dengan tangan, itu kategorinya sudah dianggap memanen. Nah, saudara-saudara yang terkasih, atas sikap-sikap orang Farisi yang demikian munafik dan tidak punya rasa kasih sehingga menerapkan hari Sabat untuk memenjarakan manusia di dalam hukuman mati, Yesus mengatakan hari Sabat dijadikan untuk manusia, bukan manusia dijadikan untuk hari Sabat. Dan ketika orang Farisi merasa menjadi polisi dan hakim atas hari Sabat, Yesus mengatakan anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini firman ini menjadi sebuah pengajaran yang sangat mendalam, bagaimana anak-anak Tuhan diajar untuk melihat dan menilai sesama itu sebagai manusia yang perlu dikasihi, bukan dibunuh dengan aturan-aturan agama. Saya tercenung mendengar membaca firman ini, karena ternyata di dalam hidup kita terlalu banyak orang yang sudah tidak bisa melihat sesamanya sebagai manusia. Ya. Ada banyak sekali berita mengenai suami membunuh istri. Bahkan sebagian itu bukan dibunuh tetapi dimutilasi. Kira-kira kalau ada kasus begitu, bagaimana ya harga seorang istri
di mata suami? Berapa harganya? Kok bisa ya suami memutilasi istri gitu? Gimana cara pandangnya? Aku nggak mudeng itu, gitu ya. Padahal di depan mimbar kita yang menikah sudah berjanji, saya berjanji akan senantiasa mengasihinya ya, dan menolongnya baik pada waktu suka maupun pada waktu duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kelebihan maupun kekurangan ya. Itu janjinya di hadapan Tuhan. Tapi ada juga suami yang membunuh dan memotong-motong tubuh istrinya. Pasti tidak berharga sama sekali ya, pasti tidak berharga sama sekali. Kita juga sering melihat bagaimana perlakuan manusia atas manusia yang lain ketika dia berada di dalam posisi tertentu. Berdasarkan peraturan ini tidak bisa gitu ya. Padahal orangnya misalnya sangat perlu ditolong. Demi peraturan, kasih itu tersingkir. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita mesti belajar kembali mengenai bagaimana memandang manusia sebagai manusia. Bagaimana memanusiakan manusia. Saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, kira-kira gambaran harga manusia itu berapa ya? Ada firman yang mengatakan, tadi dalam berita anugerah juga mengatakan, aku mengasihi engkau. Engkau berharga di mataku, ya. Engkau mulia, gitu. Itu kitab Nabi Yesaya. Kalau kita membaca Mazmur, ada ayat-ayat yang mengatakan di sana, siapakah manusia Tuhan sehingga engkau sedemikian menghargainya? Karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan kita seperti manusia, sebagai manusia, ya Tuhan menghargai manusia, wong itu ciptaannya. Tapi kenapa banyak orang yang tidak menghargai yang diciptakan Tuhan? Ya, kita sama-sama ciptaan, tapi ciptaan tidak menghargai ciptaan, gitu ya. Tuhan aja menghargai gitu. Ada lagi ayat yang mengatakan berharga orang yang mati di dalam nama Tuhan. Orang yang mati di dalam nama Tuhan aja dihargai, apalagi yang hidup. Ya. Ada lagi perumpamaan Yesus mengenai gembala, ya, yang ketika satu dari 100 dombanya hilang, dia meninggalkan yang 99 dan mencari satu yang hilang. Banyak pendeta menafsirkan salah perumpamaan ini, ya. Seolah Yesus mencintai yang satu dan melupakan yang 99. Tidak. Perumpamaan ini hanya ingin menekankan bahwa kalaupun ada satu yang hilang, gembala seperti Yesus itu concern. Dia prihatin atas satu yang hilang itu dan dicarinya sampai ketemu. Perumpamaan itu tidak mengatakan betapa gembala yang begitu memberi harga yang sangat mahal buat satu dombanya yang hilang. Meskipun itu hanya satu, tapi dicarinya sampai ketemu. Nah, dari sini beberapa ayat ini kita tahu betapa Tuhan mengajarkan kepada kita, bukan hanya mengajarkan tapi memberikan contoh bagaimana di mata Tuhan manusia yang sederhana itu sangat dihargai. Saya ingin membangun satu etos penghargaan atas manusia dari atas mimbar ini. Mari saudara-saudara, bukan hanya suami menghargai istri, istri menghargai suami, anak menghargai orang tua menghargai anak, tapi kita juga belajar secara lebih umum bagaimana kita menyikapi, menilai, dan menghargai manusia sebagai sesama kita. Tuhan saja menghargai manusia ciptaannya, apalagi kita yang cuma ciptaan, apakah tidak bisa kita saling menghargai? Ini firman yang sangat mendalam dan mungkin agak keras, seperti kerasnya Yesus menegur orang Farisi. Hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk menjadi objek dari hari Sabat. Yesus juga mengatakan Tuhan atas hari Sabat. Ialah yang berhak menilai dan menentukan apa maknanya hari Sabat itu. Bukan orang Farisi.
Nah, oleh karena kalau Tuhan saja sudah mengatakan begitu, mengapa ya orang Farisi membuat aturan 39 item, ya merobek tidak boleh, memencat tidak boleh, memetik tidak boleh, menjahit tidak boleh, membakar tidak boleh, apalagi. Saya kadang-kadang bertanya, apa ini ya maksud Tuhan kalau dia memberikan kepada kita hari Sabat? Pastilah bukan. Itu yang ditulis-tulis, yang dibuat-buat itu menurut orang Farisi, bukan menurut Tuhan. Sehingga Yesus terkena jaring-jaring pelanggaran atas hukum yang dibuat oleh orang Farisi, bukan atas hukum yang dibuat oleh Tuhan. Mari saudara-saudara, hari ini kita belajar menghargai siapa kita, siapa sama kita. Bapak Ibu boleh menengok sebelah kanan. Siapa dia? Tahu siapa dia? Ya, jemaat di Joglo mudah-mudahan belajar kalau kita datang duduk dalam ibadah kita ngerti, oh sebelah ini siapa, sebelah ini siapa gitu. Kiri tahu? Siapa kiri Anda? Tahu ya? Tahu ya. Nah, itu yang objek yang oleh orang Farisi disebut objek, kita sebut subjek ya. Dia adalah manusia yang punya harga diri yang sama kepada yang lain juga. Dan sebaliknya memang kita diminta untuk menghargai orang lain, tapi sebaliknya juga saya berpikir kita masing-masing juga harus bisa memberi harga pada diri kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak menghargai kita sendiri, kita berbuat yang menjadikan orang tidak respect terhadap kita, kita membuat sesuatu tindakan yang membuat kita tidak dihargai, itu sebenarnya juga adalah sebuah kesalahan. Hargailah dirimu seperti kamu menghargai orang lain. Kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saling menghargai, itulah kuncinya. Tuhan memberkati kita dan biarlah kita belajar lebih saling menghargai sebagai manusia ciptaan Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari kita akan mendengarkan pujian dari Talenta, tapi sebelumnya mari kita lebih dulu berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga. Hari ini kami diajar untuk dapat saling menghargai sebagai manusia ciptaan-Mu. Kami mengaku bahwa sering dalam hidup kami sehari-hari, kami hidup di dalam masyarakat yang kurang saling menghargai dan kurang memanusiakan manusia, dan kami pun kadang-kadang ikut ambil bagian di dalam sikap-sikap yang sedemikian. Biarlah di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam gereja kami, di dalam persekutuan kami diajar untuk saling menghargai, untuk memandang dan menilai sesama kami sebagai sesama yang juga perlu mendapatkan satu kasih dan penghargaan. Ampuni kami kalau dalam hidup kami sering lalai untuk melakukan hal yang itu. Engkau tahu bahwa kami juga adalah anak-anak Tuhan, ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus yang sangat memberikan harga yang indah, sehingga berkenan menderita dan mati disalibkan untuk menyelamatkan kami semua, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Talenta akan mempersembahkan pujian Hidupmu Berharga Bagi Allah.
Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kaus turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan Dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kaus turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang Untuk kemuliaan-Nya. Umat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Masih tetap berdiri. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang terkasih, sebelum mengumpulkan pengucapan syukur bagi Tuhan, Majelis GKJ Joglo akan melaporkan persembahan Riyoyo unduh-unduh yang telah diterima sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 dengan rincian persembahan yang dapat dilihat dalam tayangan berikut ini, yaitu persembahan tunai sebesar 56.714.000, persembahan berupa transfer sebesar 25.890.120, persembahan berupa komitmen sebesar 2.700.000 rupiah. Jadi total persembahan Riyoyo unduh-unduh sebesar 85.304.120 rupiah. Majelis mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Kiranya kita senantiasa dimampukan untuk dapat merasakan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi para majelis dan petugas persembahan, dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan bulanan. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan yang diedarkan atau dapat melalui transfer ke rekening GKJ Joglo yang tertera pada layar. Untuk persembahan bulanan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Nas persembahan yang didasarkan dari Roma 11 ayat 36, yaitu sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membawa persembahan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 264 bait pertama dan kedua. Apalah arti ibadahmu?
dalam doa persembahan. Puji syukur Tuhan Yesus untuk semua kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang baik. Kami bawa persembahan ini ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Walaupun hanya sebagian kecil ya Tuhan Yesus, urapi dan kuduskan. Dan juga ada terselip dosa saat kami mempersembahkannya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Kau berikan kuasa-Mu, berikan kekuatan agar ini menjadi berkat buat gereja Joglo dan sekitarnya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk para majelis yang mengelola, yang memelihara dan mengatur keuangan gereja ya Tuhan bersama tim-timnya Tuhan. Tuhan pakai mereka, urapi mereka, berikan kasih karunia-Mu, berikan kebijakan untuk bisa memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk gereja Joglo dan sekitarnya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk doa ini. Dan kami akan tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat masih tetap berdiri. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat pulanglah dengan sejahtera, dan biarlah kita makin dimampukan untuk dapat menghargai sesama kita seperti Tuhan telah mengajarkan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berteduh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani
Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita kembali ke dalam kehidupan sehari-hari dengan berpedoman pada firman Tuhan dan menjadi saksi kemuliaan Kristus. Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan para petugas ibadah hari ini. Kiranya pelayanan kita menjadi berkat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.